Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita Allah masih diberikan kenikmatan, beban nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan aktivitas di bulan yang penuh berkah ini sebagai wujud amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang kedua kita melaksanakan aktivitas dalam suasana wabah yang masih melanda di bangsa kita. Oleh sebab itu, dengan ujian tambahan berupa wabah yang sampai saat ini masih melanda pada bangsa kita, tentunya butuh sebuah motivasi lebih tinggi bagi kita semuanya untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah seorang waliullah yang mukasafah, yaitu waliullah yang diberikan keistimewaan mampu melihat yang kita tidak bisa melihat dan mampu berbicara pada sesuatu yang kita sendiri tidak mampu bicara dengan sesuatu tersebut. Sang wali suatu ketika bertemu dengan segerombolan wabah. Kemudian beliau bertanya, "Hai wabah, mau kemana kamu?" Si wabah pun menjawab, "Kami mau ke Damaskus." "Untuk apa ke sana?" Kami mendapatkan tugas dari Allah untuk memberikan ujian pada masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya sang wali pun bertanya, "Berapa lama kamu di sana?" 2 tahun. "Terus berapa korbannya?" "Rencana 1000 yang akan meninggal dunia." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata beberapa saat kemudian benar di Damaskus terjadi suatu wabah yang banyak makan korban akibat wabah tersebut dan akibat yang lain. 2 tahun berikutnya sang waliullah pun bertemu kembali dengan si wabah itu, kemudian tanya, "Hai wabah, bagaimana kabarnya?" Si wabah pun menjawab, "Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai." "Terus jadi berapa korbannya?" Si wabah pun menjawab, 50.000. Sang wali pun sempat kaget, "Loh, kok banyak?" "Iya benar, 1000 orang meninggal dunia dikarenakan wabah dan sisanya karena mereka ketakutan, karena mereka mengalami kepanikan ketika melihat banyak orang yang tengah kena wabah, banyak orang yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Sehingga itu bukan salah kami." Ma'asyiral muslimin wa zuratal mu'minin rahmatullah. Benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Sinah, sang bapak kedokteran, seorang tokoh muslim, pernah menyampaikan bahasanya al-wahmu nisfudda. Kegelisahan, kepanikan itu adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Wal itminani nisfuddawa. Sedangkan ketenangan kita menghadapi masalah ini merupakan separuh dari obatnya.
Wasabru bidayatus sifa. Sementara kesabaran dan keikhlasan kita dalam menghadapi musibah yang kita hadapi itu merupakan awal dari kesembuhan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita sekalian untuk melakukan sebuah tarbiyah pada diri kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai ketenangan, hamba-hamba Allah yang mempunyai kesabaran. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk memperoleh sebuah ketenangan, maka kita bisa lebih bertakarub ilallah, lebih bisa mendekatkan diri pada Allah SWT dengan banyak zikir pada Allah SWT. Fa insyaallah ketika kita punya iman, kemudian kita imbangi dengan zikir kepada Allah SWT, maka kita akan memperoleh sebuah ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman pada dirinya akan ada ketenangan dengan berzikir kepada Allah SWT. Dan ingatlah bahwasanya dengan berbanyak dengan zikir kepada Allah SWT, fa insyaallah hati kita akan semakin tenang, batin kita akan semakin tentram dan sebagainya. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, marilah Ramadan ini benar-benar kita jadikan sarana kita untuk membimbing pribadi kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berzikir, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah atau muncullah sebuah ketenangan hati pada diri kita sekalian. Selanjutnya ma'asyiral muslimin wa zuratal mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada sebuah kesabaran. Sabar itu merupakan sebuah pondasi bagi seorang muslim dalam menghadapi segala ujian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ujian, tapi juga merupakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita masih dilanda sebuah musibah berupa wabah corona yang masih melanda bangsa kita, yang masih melanda saudara-saudara kita atau menimpa saudara kita. Oleh sebab itu Ramadan ini benar-benar mari kita jadikan sebagai pengasah atau mengasah diri kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Fa insyaallah ketika kita mempunyai kesabaran dalam menghadapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, maka insyaallah Allah akan semakin cinta dan semakin sayang dan bahkan dekat dengan kita sekalian. Dan itu merupakan janji Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesabaran adalah kunci dari ketenangan kita dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita jadi hamba-hamba yang bersabar, termasuk perbaiki ibadah kita, terutama salat kita. Karena salat itu merupakan salah satu bentuk cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita bagus, insyaallah akan bertampak pada perilaku kita yang bagus. Untuk itu sekali lagi marilah kita perbanyak zikir pada Allah, jadi orang sabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melewati berbagai macam ujian diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ketenangan, dengan sebuah kesabaran, sehingga dengan hal-hal tadi Pak insyaallah akan menjadikan kita sebagai orang yang kuat dan tahan dalam menghadapi segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.